Bismillah, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Akhwatal iman, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bersyukur alhamdulillah di subuh pagi hari ini Allah masih beri nikmat umur, ya, terbangun dalam keadaan bernyawa, Pak. Itu nikmat besar itu. Karena ada saudara kita bangun ternyata tidak lagi di alam dunia, sudah di barzakh. Allah pertemukan kita dengan Ramadan tahun ini 1444 Hijriah. Dan jujur saja tidak sedikit kawan-kawan kita yang tahun ini tidak lagi bersama kita berRamadan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Padahal banyak di antara mereka jauh lebih sehat, jauh lebih kuat, jauh lebih muda. Mungkin juga jauh lebih protektif, jauh lebih hati-hati dan sebagainya. Tapi Allah berkehendak lain, rahimakumullah. Allah pilih kita, ini pilihan ini. Bukan terjadi dengan sendirinya. Karena semuanya ditentukan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kehadiran kita ke sini. Oh, Pak. Kita bisa sampai ke masjid ini juga bukan karena kerennya kita, bukan karena alarm, bukan karena istri yang membangunkan, bukan karena tidur malam lebih cepat, bukan semuanya. Semuanya hanya karena Allah pilih kita untuk bisa terbangun dan mengayunkan langkahnya ke masjid. Ada yang bangun lebih cepat tapi dia enggak ke masjid. Ada yang ke masjid tapi bangunnya terlambat. Masya Allah, rahimakumullah. Nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk tentunya juga yang harus terus kita syukuri adalah nikmat ukhuwah Islamiyah, persaudaraan. Ada yang datang ke masjid tapi hatinya sakit. Enggak suka dia duduk sebelah saudaranya, maka pindah. Biasanya masuk dari pintu timur, sekarang masuk dari pintu barat, menghindari seseorang. Ada yang datang ke masjid membawa dendam. Nah, rahimakumullah, kita nikmat sekali. Coba lihat bapak-bapak semuanya itu bebas saja, boleh duduk dimanapun. Tentunya biasanya yang dapat hak istimewa kalau dapat senderan biasanya. Masya Allah. Itu bukan karena masalah sakit hati, enggak sama sekali, rahimakumullah. Sakitnya pinggang mungkin. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di subuh pagi hari ini tentang ya Ramadan, ya pasti Ramadan. Dan Ramadan itu indah, Bapak. Ini kalau ya Masya Allah ya, satu kata. Kalau ada orang bilang sebutkan satu kata ungkapan tentang Ramadan, jawabannya indah. Walaupun mungkin pasangan kita belum tentu namanya indah. Tapi Ramadan indah. Indah buat siapa? Buat semuanya, Bapak-bapak. Buat semuanya, tanpa terkecuali. Ya. Buat semuanya dan di semua hal. Coba lihat. Dulu ya, kenapa terfikir kita bahas tema ini? Saya ingat dulu-dulu itu negara-negara Arab Timur Tengah, khususnya yang di Afrika Utara atau di Syam. Itu mereka begitu masuk bulan Ramadan biasanya malamnya berubah jadi siang. Saking semaraknya malam-malam Ramadan itu. Yang lampunya dan sebagainya. Kalau Bapak pernah Ramadan main ke Mesir itu, ke jalan depan Azhar itu, Masya Allah, ya, mana Ananda Matahari, Adinda Matahari itu luar biasa hidupnya malam Ramadan, Masya Allah. Ya sholatnya setelah itu orang duduk-duduk, macam-macam. Tahun ini Masya Allah, rahimakumullah, ternyata kesemarakan Ramadan ini pindah ke Eropa, London. Ya, pesta lampu yang paling heboh, dipersiapkan 3 tahun oleh sebuah organisasi nirlaba. Diresmikan langsung oleh wali kotanya yang katanya berlatar belakang muslim karena namanya kan ada khannya beliau. Masya Allah, rahimakumullah. Artinya
kenikmatan, keindahan, pemandangan Ramadan itu hari ini tidak lagi kita saksikan hanya di negara dengan penduduk mayoritas muslim. Tapi bahkan di negara-negara dengan penduduk yang muslimnya minoritas, kita menyaksikan indahnya Ramadan di sana. Nah, di tanah air bil khusus, maka kita rasakan hadirnya Ramadan di semua tempat. Dan mereka mengemasnya dengan seindah-indahnya. Pusat perbelanjaan, makanan, ya kan, rahimakumullah. Kapan kita dalam setahun melihat makanan itu begitu berlimpah, begitu nikmat, begitu indah? Ya Ramadan. Ya. Sebulan penuh, rahimakumullah. Kapan dalam setahun kita melihat pusat perbelanjaan begitu indah, dia bersolek, berhias. Ya bahasanya bisa beragam, bisa blessing dan sebagainya. Ya Ramadan juga. Bahkan yang jualan pun. Bahkan beberapa hari yang lalu saya dapat kiriman itu, bahasa Inggrisnya saya nggak bisa bahasa Inggrisnya. Live the spirit Ramadan with our cars. Ya. Hidupkan spirit Ramadan dengan kendaraan kami. Oh, Masya Allah. Jadi seolah-olah kalau bawa kendaraan mereka, nambah pahala puasa kita. Jadi rahimakumullah, itu indah. Perasaan batin kita juga indah. Coba bapak-bapak rasakan. Beda kan? Feel hadir subuh, sholat subuh di bulan Ramadan dengan sholat subuh di luar bulan Ramadan. Unik sekali. Ya, saya sejak di Mesir ya, karena itu pertama merantau sangat jauh. Sebelumnya di pesantren kan Ramadan kita pulang kalau pesantren di kampung. Waktu di Mesir Ramadan nggak pulang, tapi kok rasanya beda. Maroko Ramadan nggak pulang, rasanya beda. Ya, ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan jawabannya karena memang Nabi mengatakan syahrun mubarak, bulan penuh berkah. Kebaikan itu berlipat ganda. Jadi kebaikan apa saja? Kebaikan semuanya, bukan hanya amal soleh yang kita tunaikan. Termasuk kebaikan yang bersumber dari berbagai fitur yang Allah berikan dalam tubuh kita. Dalam tubuh kita ada pikiran, maka kebaikan pikiran bertambah. Dalam tubuh kita ada hati, maka kebaikan hati bertambah. Kebaikan perasaan bertambah. Orang jauh lebih mudah iba di bulan Ramadan dibandingkan bulan lainnya. Orang jauh lebih ringan berbagi di bulan Ramadan dibandingkan di bulan lainnya. Orang jauh lebih ingin ke masjid di bulan Ramadan dibandingkan bulan lainnya. Itu fakta rahimakumullah. Dan tidak ada paksaan sama sekali, tidak ada iming-iming dunia sama sekali, Masya Allah. Ramadan itu indah. Nah pertanyaannya rahimakumullah, kira-kira keindahan-keindahan yang kita rasakan ini, adakah dalilnya? Adakah keterangannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabannya diantaranya Allah sampaikan dalam surah Al-Kahfi yang biasanya sering kita baca di hari Jumat itu. Walaupun ada beberapa pihak menggugat. Al-Kahfi lucu juga rahimakumullah. Emang manusia itu kadang lucu-lucu. Ya. Ya enggak harus ayat Al-Qur'an atau surah Al-Qur'an itu saling gugat kan. Ya, sama kayak orang suka baca Yasin, nggak perlu dia hujat yang lain. Ini kan seolah ada masalah dengan Al-Kahfi. Lah, Al-Kahfi surat Allah. Surat yang keutamaannya diakui. Kalaupun ada perbedaan pendapat, itu hanya tentang dibaca di hari Jumat. Itu saja. Ya. Tapi apakah kemudian Al-Kahfi haram dibaca di hari Jumat? Ya enggak dong. Ya. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya ada ulama yang mengatakan dalilnya tidak sampai pada derajat sahih, tapi kemudian ulama yang lain mengatakan dalilnya sampai pada derajat sahih. Ya, jadi rahimakumullah kita pengen ada dalilnya. Langsung dari Al-Qur'anul Karim ayat 7 surat Al-Kahfi ketika Allah SWT menyampaikan A'udzubillahi minasyaitonirrajim A'udzubillahi minasyaitonirrajim Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Inna, sesungguhnya kami jadikan apa yang ada di atasnya, di atas muka bumi ini sebagai zina, perhiasan, sebagai sesuatu yang indah, agar kami bisa menguji mereka siapa yang paling baik amalannya. Allah, semuanya indah, dan keindahan itu berlipat ganda volumenya, frekuensinya, khusus di bulan Ramadan. Masya Allah, coba bapak-bapak perhatikan. Kita beda kan? Mungkin teman-teman yang biasa ngurus masjid, rutin sholat berjamaah ke masjid, beda jamaah masjid yang datang sholat berjamaah pada bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan. Penampilan mereka lebih baik. Soheh? Ya, biasanya punya peci baru yang sebelumnya nggak pernah ke masjid ya. Ya, pakai sarung baru tapi indah rahimakumullah. Iya, akhlak menjadi lebih indah. Orang jauh lebih mudah memaafkan. Ya. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ini memang sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah. Allah yang menjadikan semua itu terlihat indah, maka nggak perlu keindahan itu kemudian ditolak, dibenci atau dicibir. Ya itu memang faktanya.
Maka begitu masjid jadi penuh, itu pemandangan yang indah. Maka jangan sampai tiba-tiba dari lisan kita keluar ungkapan, ini mereka orang-orang yang menyembah Ramadan. Lah, ini mereka yang berlipat ganda keindahan hatinya. Jadi bersih hatinya. Kalaupun tidak benar-benar bersih, setidaknya lebih bersih dibandingkan di luar bulan Ramadan. Maka ia terpanggil untuk hadir ke masjid. Rahimahullah. Maka almarhum ya, Profesor Al-Qaradawi, ya, mantan rektor Al-Qatar itu, dalam sebuah acara televisi dengan stasiun Al Jazeera, ya, beliau pernah menyampaikan Ramadan itu adalah momen di mana umat ini mengembalikan keunggulannya. Coba lihat Bapak, hampir nggak ada kan orang malas di Ramadan. Ya, paling malesnya bangun dia sahur, benar nggak Pak? Udah males banget di Ramadan, bangun sahur orang Islam. Lah kalau di bulan lain males, ya udah bablas, bangunnya jam 9, kesiangan. Bulan Ramadan paling males bangun sahur. Males banget ingin berbuka puasa, segera masuk maghrib. Masya Allah. Umat, coba antum lihat umat ini rahimakumullah, keunggulannya kembali, keunggulan semangat untuk mencari nafkah Ramadan. Khususnya umat Islam, agar mereka bisa berhari raya dengan lebih berbahagia. Macam-macam yang dilakukannya. Umat semangat ibadahnya, semangat cari nafkahnya, semangat mengingatkan anggota keluarganya, semangat menasehati keluarga besarnya. Semangat keislaman itu tumbuh luar biasa di dalam bulan Ramadan. Itulah zinah yang hakiki rahimakumullah. Ya, coba saja lihat. Kan nggak ada ini di masjid kita ini, saya cari-cari tadi, nggak ada tulisan mari baca Al-Quran, isi Ramadan Anda dengan kegiatan bermanfaat. Nggak usah. Tapi faktanya volume pembaca Al-Quran meningkat tajam di dalam masjid ini kan. Masya Allah. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita sadar bahwa ada banyak keindahan yang berlipat ganda volumenya, di penghujung ayat itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa itu tujuannya untuk menguji. Ini yang unik. Biasanya kita diberi keindahan bukan untuk diuji kan, ya, untuk dinikmati saja. Ini bedanya Islam. Allah beri kita keindahan dan Allah lipat gandakan keindahan itu di Ramadan. Namun targetnya adalah ujian. Ulama atau mufassirin biasanya mengatakan ada 3 aspek yang akan diuji. Yang pertama sekali adalah atba' li awamir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang paling nurut? Itu ujian pertamanya. Yang paling tabi'. Kita semua pernah dengar bahwa di dalam Islam, umat Islam kita semua terbagi ke dalam 3 klaster. Yang pertama yang paling top mujtahid, yang kedua muttabi', dan yang ketiga adalah muqallid. Mujtahid paling baik, kelas paling baik. Dia paham dalil, dia beramal. Dia enggak mengikuti siapapun kecuali Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung mujtahid. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik dan seterusnya. Para sahabat. Nah, sahabat nggak ada kan kalau kita tanya siapa ulama panutan Anda? Nggak ada jawaban di sahabat siapa ulama panutan Anda. Jawaban mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mujtahid. Kemudian generasi atau klaster yang kedua, kelompok yang dikenal dengan istilah muttabi', yang mengikuti tapi paham. Mengikuti tapi mengerti. Kenapa harus dilakukan, kenapa harus ditinggalkan. Kelompok ini juga dianggap masih baik karena mereka tidak hanya mengikuti saja, tapi paham kenapa harus diikuti, apa yang harus dilakukan, bagaimana caranya dan sebagainya. Mujtahid dan muttabi' terpuji. Yang ketiga muqallid tercela. Mereka yang hanya ikut saja tapi tidak paham, ngekor saja rahimakumullah. Lihat orang sholat Allahu Akbar, ini Allahu Akbar juga ke atas. Besok dia lihat temannya di sebelah, Allah gini. Jadi selalu berusaha menyesuaikan. Tasyahud, goyang-goyang, oh ya goyang-goyang. Kok aneh goyang, gini-gini goyang gini. Macam-macam rahimakumullah. Enggak enak sekali hidup kayak gitu ini. Enggak enak rahimakumullah. Kita ribut sendiri. Ya. Jadi apapun begini, lihat orang peci ini kok orang peci hitam, ganti pecinya hitam. Orang peci putih, besok beli peci putih. Lah. Lihat orang pakai gamis, oh, berarti sekarang era gamis. Ternyata di tempat lain pakai sarung, oh nggak bisa, ganti. Lah, rahimakumullah. Sampai kapan? Muqallid itu tercela. Maka dalam Islam,
Mau tidak mau kita harus naik kelas. Awalnya kita mau mukallid siapa? Guru ngaji kita. Ketika kita masih kecil, masih kanak-kanak. Si guru biasanya nggak pernah menjelaskan kenapa. Ia hanya mengajarkan, ikuti. Begini takbirnya, begini sujudnya, begini rukuknya, ini harus dibaca. Seiring dengan bertambahnya usia, idealnya kita terus menambah ilmu kita. Sampai kita tahu, oh ternyata ini perintah Nabi, oh ternyata ini disunnahkan, oh ini ternyata pahalanya besar, oh ini ternyata amalan yang dicintai oleh Rasulullah SAW, oh ternyata ini menghapus dosa saya, ya kan? Rahimakumullah. Dan saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang pertama, atba' li awamir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ujiannya, siapa yang paling nurut, siapa yang paling mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita merasakan, menikmati keindahan-keindahan Ramadan ini pertanyaan besar buat kita bersama, rahimakumullah. Buat diri kita masing-masing, buat istri kita, anak-anak semuanya. Kira-kira mereka menikmati keindahan Ramadan, kebahagiaan, keriang gembiraan berRamadan itu sudah ikut Nabi nggak sih? Ya kan nggak masalah kan, rahimakumullah. Kalau anak muda dia kemudian menikmati indahnya malam Ramadan. Tapi kalau sampai dia telat bangun, bahkan harus dipaksa bangun sahur, berarti dia tidak ikut Nabi dalam merasakan keindahan Ramadan. Ya. Juga nggak masalah, nggak ada larangan, nggak ada dalil yang mengatakan kita nggak boleh pada asar jalan-jalan naik kendaraan. Nggak ada, orang perintahnya jelas dalam Al-Quran, fasiru fil ard, lakukan perjalanan di muka bumi. Pada asar ya lihat-lihat. Tapi kalau kemudian lihat-lihat itu membuat kita bablas, akhirnya yang dinikmati bukan lagi sekedar pemandangan makanan atau pemandangan fenomena kemeriahan Ramadan, tapi malah kemaksiatan, maka berarti tidak ikut Nabi, rahimakumullah. Semangat bertarawih, datang ke masjid, siap. Bahkan beberapa sahabat saya yang biasanya cuma pakai peci doang, khusus Ramadan pakai surban. Kalau di sini nggak ada, khusus Ramadan pakai surban, masya Allah, pakai gamis. Ya. Keren kan? Ya keren lah, mulia sekali. Dan begitulah indahnya Ramadan. Uniknya apa? Begitu imamnya nambah bacaannya, padahal cuma nambah 5 menit dari hari biasanya, komplain. Nah itu ngapain pakai surban kalau komplain imam? Harusnya komplainnya ke imam, Pak Imam, kenapa terlalu singkat? Kok 11 rakaat 40 menit? Harusnya sejam lah. Capek ini saya pakai surban. Kan nggak begitu kan? Rahimakumullah. Jadi nggak ikut Nabi, ini masalah kita nih. Kenapa dinamakan tarawih? Salat santai. Apa santainya? Tumakninahnya santai, sempurna. I'tidalnya sempurna. Santai duduknya. Ini enggak. Yang paling miris apa? Itu saya kadang-kadang jadi. Kan di sholat kita tarawih, Pak. Assalamualaikum 2 rakaat. Kan dinding masjid sekarang keren-keren kan? Mantul dia, bisa kita lihat belakang jamaah udah. Jamaah udah berdiri duluan, Pak. Kita masih duduk. Adinda Matahari pernah ngalami gitu nggak di sini? Semoga enggak. Jamaah tiba-tiba udah berdiri, jamaahnya udah berdiri. Imamnya masih duduk. Ya dia aja suruh jadi imam, ya kan? Iya. Kok bisa? Rahimakumullah. Ini rahimakumullah. Maka bapak-bapak jangan pernah menyebut imam itu sebagai driver, Pak. Ini sedihnya kita. Kalau driver boleh disuruh-suruh, ayo mas jalan. Wah, jangan, itu imam, bukan supir. Ilmunya banyak. Rahimakumullah. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah SWT itu ikut Nabi. Kita cross check lagi. Ini jangan nilai-nilai orang, Pak. Kita nilai diri kita sendiri aja. Ya ini saya indah Ramadan udah pasti. Dan nggak usah itu diignore atau dilawan keindahannya. Memang indah, nikmat sekali, batin nikmat, pikiran nikmat, tidur nikmat, makan nikmat, semua nikmat. Tapi ikut Nabi nggak sih? Itu aja rahimahullah. Yang kedua, Mufassirin mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, itu berarti tentang siapa yang paling asra listijabati ridwanillahi azza wa jalla, siapa yang paling cepat menjawab permintaan Allah. Bapak coba perhatikan, Pak. Orang kalau dibilang cepat, dibilang waktu, kadang suka agak berlebihan ini. Nuduhnya begitu. Ngapain sih? Kayak kita nggak sholat aja, kayak kita nggak beramal aja. Padahal coba kita nonton di TV, Pak, di media itu. Dapat hadiah besar, gede banget, masuk berita di mana-mana, hanya karena sepersekian detik. Dia dapat status apa? Pemecah rekor. Itu berapa detik? Ada pemecah rekor 1 jam? Nggak ada. Sepersekian detik waktu. Tapi kemudian dapat penghargaan. Tapi kemudian namanya tercatat di dalam sejarah. Cuma sepersekian detik.
Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Imam Syafi'i mengomentari surah Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Apa kata Imam Syafi'i? Seandainya dalam Al-Qur'an cuma ada surat ini saja, maka sudah cukup Al-Qur'an. Karena dalam surat itu berbicara tentang pentingnya waktu, dalam surat itu berbicara tentang amal soleh, dalam surat itu berbicara tentang kebenaran mutlak, dalam surat itu berbicara tentang kesabaran. Yang utamanya surat ini diawali dengan pentingnya menjaga waktu. Dan hidup ini, amal ini tentang waktu, rahimakumullah. Yang dulu kayaknya Ramadan kapan itu ya? Apa Ramadan pernah kita bahas itu di sini ya? Ya kalau Bapak masih ingat, subuh-subuh juga itu kita bahas itu ya. Sahabat mimpi melihat satu sahabatnya yang meninggal fisabilillah, ternyata derajat surganya jauh lebih di bawah, jauh lebih rendah dibandingkan sahabat yang meninggal di rumahnya setahun kemudian. Sama-sama jihad. Yang meninggal fisabilillah surganya di bawah, rendah. Yang meninggal di rumah setahun kemudian surganya jauh lebih tinggi. Jarak antara kedua surganya bagaikan bumi dan langit. Heboh mimpi ini. Sampai ke Nabi SAW. Apa kata Nabi? Benar, kata Nabi. Loh kok bisa? Bukannya syahid fisabilillah itu pahala terbanyak? Enggak. Karena yang umurnya dipanjangkan Allah setahun, meninggal di rumahnya, ya berarti menambah sholatnya. Masih ada waktu untuk sholat, masih ada waktu untuk berpuasa, masih ada waktu untuk bersedekah, masih ada waktu untuk banyak beramal soleh, maka pahalanya lebih banyak. Bayangkan rahimakumullah. Masya Allah. Maka saudaraku, asra, siapa yang paling cepat? Jangan ditunda. Kan mungkin kita punya sahabat kan, atau pernah ngalaminya. Saya sering ngalaminya, teman-teman kadang kita ajak sholat tarawih enggak? Jawabannya apa? Saya kalau 8 enggak, saya 20 sholatnya. Sampai habis Ramadan nggak pernah kelihatan ke tempat 20 rakaat. Ada lagi model baru nih, ini model baru. Sejak iktikaf itu ngetren, ya kan? Dulu kan belum terlalu ngetren kan? Dulu mah iktikaf 1 orang 2 orang, orang tua udah mau meninggal baru iktikaf. Sekarang rame iktikaf. Anak-anak muda, ya anak kecil aja iktikaf, bawa selimut, bawa bantal, bawa semuanya, nggak tahu mau tidur apa iktikaf ini. Rahimakumullah. Ya. Dijawablah begitu kita ajak tarawih, apa jawabannya? Aduh, saya ini volume pekerjaan lagi tinggi. Insya Allah nanti malam 21 sudah ambil cuti, langsung di masjid. Iya, malam 21 langsung di masjid, tapi lengkap sekali alat tidurnya, bukan alat ibadah, rahimakumullah. Ya, tinggal ranjang toh yang nggak dibawa. Tapi alas tidur juga ada. Selimut, bantal, guling, minum, HP, charger, power bank lagi, karena takut nanti kalau jauh dari colokan listrik. Ya salam, itu mau ngapain coba rahimakumullah? Ya, camping. Asra, ya kan? Paling cepat. Maka jangan ditunda, karena umur kita nggak tahu kan? Nggak tahu umur kita rahimakumullah. Benar-benar kita nggak tahu umur itu. Kita lihat teman-teman, sebagian teman-teman kita, kok dia sehat? Kaget kita, ya Allah, dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada lagi sahabat kita, biasa aja, lemes. Olahraga nggak ada, kolesterol tinggi, hidup aja terus, rahimakumullah. Jadi umur di tangan Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah, di tangan Allah, jangan ditunda. Nah, ini keindahan-keindahan ini kan nggak sedikit orang menikmati keindahan Ramadan, justru kemudian menunda taat. Keindahan apa misalnya dinikmati? Nikmatnya buka puasa, nikmatnya takjil. Maka kita bersyukur sekarang masjid-masjid antum masih ngadain juga iftar di sini kan, Pak Ji? Kenapa itu, Pak? Biar sholat maghrib di masjid berjamaah. Lah kalau takjil kita di rumah, bablas kita, Pak. Keenakan makanannya. Itu yang disalahin istri lagi. Lagian ibu sih makan enak-enak. Enggak, masa istri yang salah? Ya. Jadi rahimakumullah, itu. Kita lihat seberapa cepat kita menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan ini. Maka pemandangan idealnya apa? Bukan lagi sekedar masjid penuh, tetapi masjid lebih cepat terisi jamaahnya. Iya kan? Ya Jumat. Harusnya ada pemandangan berbeda Jumat. Kita setiap Jumat ya sholat Jumat. Bedanya di Ramadan, kalau biasanya orang paling cepat hadir sejam sebelumnya, di Ramadan ada yang hadir 2 jam sebelum azan. Ya salam. Itu asra itu. Ya kan? Dan semuanya harus asra. Ya, di bulan Ramadan biasanya, di bulan lain biasanya khatam dia 1 kali, di bulan Ramadan
1 kali lebih, walaupun mungkin 1 kali lebih, 1 halaman, 2 halaman, 1,5 juz dan sebagainya. Ada yang lebih cepat, rahimakumullah, lebih cepat untuk menyambut keinginan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terakhir, yang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala juga adalah atba asra, kemudian ab'ad minal ma'asi. Siapa yang paling jauh dari maksiat? Ya, ini akan diuji. Kenapa harus jauh dari maksiat? Karena setannya nggak ada. Pintu neraka ditutup. Maka rahimakumullah, ulama ketika menafsirkan ayat di surah Al-Infitar itu yang bunyinya kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kiraman katibin. Malaikat-malaikat yang mulia yang mencatat amal. Pertanyaannya, apa yang diharapkan oleh malaikat untuk dicatat di bulan Ramadan? Di bulan yang lain malaikat mencatat semua amal baik, amal buruk. Di Ramadan yang ingin dicatat itu sebenarnya adalah kebaikan. Lah nggak ada setannya. Bukan hanya setan yang nggak ada, tapi bahkan pintu neraka pun ditutup rapat. Ulama yang memaknai hadis ini dengan makna harfiah tegas sekali mengatakan Nabi tidak sedang berandai-andai di dalam hadis ini, tidak menggunakan bahasa perumpamaan. Ini bahasa tegas, ini bahasa dohir. Setan suffidat, pintu-pintu neraka ghuliqat. Selesai sudah. Terus kok ada orang nggak benar? Syahwatnya yang mendorongnya nggak benar. Karena kan syahwat fitur permanen kan? Iya. Syahwat itu nggak bisa dihilangkan, Pak. Kecuali orangnya menua, mengurang. Tapi nggak hilang juga kan? Ada juga makin tua pengen nikah lagi. Nah, masih ada syahwatnya, tapi berkurang mungkin. Nah kita Ramadan ini kan nggak ada dalil satupun begitu masuk bulan Ramadan syahwat dikekang. Ada nggak, Pak? Nggak ada kan? Nggak ada dalilnya. Nggak ada ayat yang bunyinya begitu, nggak ada hadis yang bunyinya begitu. Syahwat ada, setannya yang nggak ada. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harusnya syahwat itu berhenti membisikkan hal-hal buruk karena provokatornya dikekang Allah, yaitu setan. Lah nggak ada provokatornya, nggak ada yang menggiringnya untuk nggak benar. Pertanyaan besarnya, jika ada orang tetap saja nggak benar di bulan Ramadan, setan nggak ada, maka apa yang terjadi, Pak? Pak Haji, saya nggak berani ngomong begitu. Mungkin yang bersangkutan bisa jadi agak sulit melepaskan kebiasaan lamanya, gitu mungkin ya. Jadi udah bersatu padu antara syahwat dengan tupoksi setan. Nauzubillah min zalik, nauzubillah min zalik. Maka rahimakumullah sekali lagi, dan ini sering dibahas, bersyukurlah, apresiasilah teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang begitu masuk bulan Ramadan berubah jadi baik secara signifikan, fenomenal perubahannya. Masya Allah, bersyukur. Tiba-tiba sahabat kita itu dia pakai peci, pakai sarung, ke masjid, duduk di saf pertama, udah itu berdiri belakang imam lagi. Padahal nggak siap gantiin imam, ya kan? Jangan diomelin, Pak. Ya, beliau kan pengen, Masya Allah, ya salam. Ya, itu berarti begitu setan nggak ada, langsung berubah jadi dirinya sendiri. Berarti dirinya masih baik, iya kan? Antum bisa bayangkan, Pak, setan nggak ada, Allah nggak berharap hambanya masuk ke neraka, buktinya Allah tutup rapat-rapat pintu neraka. Tiba-tiba ada si hamba nggak bisa meninggalkan maksiat. Itu pertanda apa, Pak? Udah mendarah daging tupoksi setan dalam dirinya. Nauzubillah min zalik. Maka bersyukur, apresiasi. Walaupun sekedar pakai peci, kalau di kantoran kan ada itu bapak-bapak ngantor, tiba-tiba khusus bulan Ramadan pakai peci. Ya salah, beli peci baru pakai peci. Pas Hasan nggak ke masjid dia lupa pakai peci. Nggak apa, udah pakai peci kan? Berarti ingin terlihat lebih taat kepada Allah SWT dalam bulan Ramadan. Ya, jadi saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, abad minal ma'asi. Ini ujian beratnya. Nah, yang paling sedih, ya, apa yang paling sedih Bapak? Hari ini ada ujian maksiat baru. Aslinya alat itu tidak diciptakan untuk bermaksiat, tapi untuk memudahkan komunikasi, untuk memudahkan mendapatkan informasi. Tapi ternyata karena sifatnya multimedia, terlalu canggih, terlalu lengkap, bisa apapun, akhirnya ia bisa juga digunakan untuk bermaksiat. Ini rahimakumullah, ini yang perlu kita waspadai sekarang nih. Mulut dijaga. Kalau ngomong pelan sekali ngomong. Sedikit ngomongnya. Giliran di sosmed, singa, Pak. Semua orang salah. Yang nggak salah pun jadi salah. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Ya salah. Hati-hati rahimakumullah.
Ya, harusnya abad minal ma'asi. Harusnya apa? Harusnya nggak kebuka tuh WA, sampai teman-teman marah-marah gitu kan. Ditelepon, kenapa kok antum nggak lihat WA itu, nggak lihat grup? Ada apa? Ini kami mau ngobrol. Baru kita buka lah. Harusnya apa yang terbuka terus, Pak? Quran. Iya kan? Emang ada dalilnya? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi, itu termasuk buka HP terus? Kan enggak, rahimakumullah. Tapi ini terjadi ini, bahkan di dalam masjid. Dalam masjid ada lagi, Pak, masjid pasang wifi. Maksudnya padahal biar anak-anak senang ke masjid kalau mau belajar. Zaman Covid dulu lupa dimatikan. Ini orang datang ke masjid iktikaf, HP semua game. Saya pernah menemukan beberapa kali bapak anak muda, dia habis sholat langsung ke belakang, duduk, mereka berkelompok berlima. Kita kira baca Quran, nggak tahunya apa, game online. Masya Allah. Itu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahaya sekali, Pak. Ini kalau kata Pak Kiai siapa itu, setan tipis gitu. Ya, setan gepeng ya. Jadi abad minal ma'asi, ya, abad minal ma'asi. Dan mudah sekali menjaganya sebenarnya. Apa caranya? Nggak usah buka sosmed. Atau kalau nggak bisa di stop, nggak usah dikomentari. Caranya biar nggak berkomentar, nggak usah dibaca. Kita saja. Misalnya kita ingin berbagi nasihat, berbagi saja nasihat, titik. Lah berbagi nasihat kemudian membaca komentar, emang orang wajib berkomentar positif untuk kita? Boleh juga komentar negatif kan? Alah baru taubat juga nasihatin orang, tiba-tiba ada yang komentar gitu, Pak, panik kita. Mau seharian sakit hati sama orang, ya kan? Jadi cukup posting aja, titik, tutup, selesai. Oh, pengen banget bersosmed, posting aja kebaikan, satu ayat atau satu hadis dari Nabi Sallallahu. Lihat fenomena nggak bener nih, orang nggak amanah, cari ayat tentang amanah, posting. Lihat orang nggak jujur, cari ayat tentang kejujuran, posting. Rahimakumullah. Tambahkan doa di bawahnya kalau perlu. Semoga semua pemimpin kita bisa lebih amanah dan adil, misalnya gitu, ya kan? Semoga umat ini bisa lebih akur. Kalau kita menyaksikan orang-orang nggak akur, semoga umat bisa lebih kuat ukhuwah Islamiyahnya. Cukup doa begitu saja. Rahimakumullah. Yang membacanya pasti insya Allah akan tersentuh. Khalas, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, yang terakhir terus. Sampai jam berapa bolehnya, Pak? Jangan jam 7. Kasihan saya kan jam. Antum mah enak bisa sambil merem kan, kadang-kadang tidur terus bangun lagi. Kalau saya kan nggak bisa. Ya, yang terakhir, biar keindahan puasa ini bisa maksimal. Nah, maka kita ingin memaksimalkan, menyempurnakan keindahan yang hakiki dari Ramadan. Nah, ada di mana keindahan hakiki itu? Kita lihat hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, Imam Ahmad, Imam Nasai. Ada di dalam sunan keduanya itu hadis yang bunyinya begini. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sah. Ya. Betapa banyak orang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar. Betapa banyak orang sholat malam termasuk taraweh tidak dapat apa-apa dari sholat malamnya kecuali sekedar begadang sahar. Masya Allah, rahimakallah. Ini kan keindahan yang menipu. Ad-dunya mata'. Ya kan? Apa kata Nabi SAW? Hadratun hadra'. Hijau yang menyilaukan dunia itu. Fanzur madza taf'alun. Perhatikan apa yang kau lakukan. Iya, semuanya jadi indah. Tapi kalau kemudian berpuasa itu hanya tentang ngurusi perut. Walaupun memang indah kan, Pak? Indah sekali. Kalau ngurus perut kan berarti pasar rame, takjir rame, sahur rame. Tapi apakah hanya tentang itu berpuasa? Ternyata bukan, ya. Maka harusnya puasa bukan yang paling top dari berpuasa itu bukanlah menahan lapar, harusnya. Itu maksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak sedikit kan hari ini orang yang merasa sudah paling sempurna pahala puasanya karena dia menahan lapar. Padahal Nabi mengatakan betapa banyak orang berpuasa nggak dapat apa-apa kecuali lapar. Apa makna dari hadis itu? Maknanya lapar itu nggak keren. Walaupun seorang itu berpuasa. Apalagi sampai ngomong ke orang, lapar banget ya. Apalagi rahimakumullah. Ya. Maka apa yang keren dari siyam? Amal solehnya. Amal solehnya. Penjagaan dirinya.
pengendalian lisan, pengendalian pikiran, pengendalian perbuatan dan seterusnya. Masih di hadis yang sama kemudian Nabi melanjutkan, yang keren itu bukan sekedar tidak tidur lebih cepat gara-gara sholat malam. Termasuk ke dalam makna ini adalah sholat tarawih. Sholat tarawih itu kan sholat malam. Bedanya kenapa dinamakan tarawih? Karena boleh dilakukan tanpa harus didahului dengan tidur dulu kan. Kalau di luar Ramadan kita nggak boleh sholat tahajud tanpa tidur. Tidur dulu baru tahajud. Kecuali orang yang terus tidak tidur semalam suntuk. Itu pun baru boleh di sepertiga malam terakhir. Tapi di Ramadan enggak. Ba'da Isya langsung sholat malam tanpa perlu dijeda oleh tidur. Keistimewaan Ramadan. Maka berarti termasuk dalam apa yang diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Betapa banyak orang sholat malam, betapa banyak orang sholat tarawih, tapi dia nggak dapatkan apa-apa kecuali begadang saja. Nggak tidur lebih cepat. Ya nggak, rahimakumullah. Banyak kan yang begitu? Kenapa? Karena seringkali hal utama yang ia korbankan untuk bisa sholat tarawih itu adalah rasa ngantuknya. Ya kan? Habis sholat tarawih orang ngantuk semua. Berarti tidak sedikit orang yang merasa, saya keren nih, saya nggak tidur untuk sholat. Ya udah itu aja yang didapatkan. Dan yang ngomong Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, harusnya apa yang didapatkan? Rasa dekat dengan Allah, rasa tentram, rasa nyaman. Harusnya kan begitu, rahimakumullah. Indikatornya apa? Indikatornya yang tadi kita bahas di muqaddimah itu. Udah ngantuk banget, tapi masih tersenyum wajahnya. Udah ngantuk, ya Allah si imam cukup kayak setengah halaman, dibaca sehalaman. Begitu selesai sholat, beliau masih mau berzikir, mata udah nggak bisa melek, nemui imam sambil senyum, Pak Imam, Masya Allah indah sekali malam ini. Ya. Tapi yang terjadi jarang begitu kan Pak, sebaliknya kan. Kalau mata udah ngantuk banget ketemu Pak Imam, besok antum jangan imam lagi di sini gitu ya. Itu rahimahullah. Karena kalau kita bangga sekali merasa keren gara-gara nggak ngantuk, kena hadis itu kan, betapa banyak orang sholat malam nggak dapat apa-apa kecuali begadang tok. Maka harusnya dinikmati. Bagaimana caranya? Kita juga pernah bahas ini. Jangan mengambil alih kerja imam. Sama kayak kita jadi penumpang, duduk di samping teman kita yang bawa mobil, jangan kita yang ngatur dia, rem, jangan gitu, terus kaki kita yang kenceng. Ada orang gitu kan, belok kanan, tangan kita yang belok. Ngapain, kan ada supirnya. Kan udah tahu, sholat tarawih, misalnya antum di sini kita berapa? 11 ya? 11 rakaat. Udah tahu kan? Itu nggak usah dihitung. Allahu Akbar. 1 dari 11, itu paling nyebelin Pak sholat kayak gitu. Kita hitung ini rakaat pertama, masih ada 11 lagi. Gimana rasanya coba? Takbir aja, Allahu Akbar. Ikut aja, kan udah salat tarawih, ini salat tarawih. Udah, ikut imam. Ya, nanti salat lagi. Tiba-tiba udah selesai aja. Karena nggak dihitung. Sama aja kayak orang ngaji. Coba nanti antum simulasi. Simulasi tilawah. Target sejuz Pak. Target sejuz, antara antum selalu ngelihat halaman. Baru baca sehalaman, ngitung, berapa lagi ya? 9 lagi ya, astagfirullahaladzim. Itu nggak khatam-khatam Mbak, sejuz rasanya kayak 5 jam. Jadi ngaji-ngaji aja. Loh, udah selesai ya? Ya salam. Itulah bukti keikhlasan ini. Bukti ketulusan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini udah takbir, sholat aja, enak aja. Imam masih baca, iya. Nah, kita ingat hadis Nabi itu aja. 1 ayat yang dibaca di dalam sholat jauh lebih besar pahalanya dibandingkan 1 ayat yang dibaca di luar sholat. Ya gitu, menikmati sholatnya. Kita pindah ke hadis Imam Bukhari. Yang kedua, Imam Bukhari pernah menyampaikan, ada dalam kitab sahihnya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajah fi ayyada' ta'amah wa syarabah." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan kata-kata palsu, kebohongan, tidak bisa meninggalkan perbuatan kebohongan, maka Allah tidak butuh rasa dahaga dan laparnya. Ya, artinya di sini ada permintaan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan bohong, jangan dusta, jangan bersikap palsu. Sikap palsu itu apa? Kemunafikan. Kemunafikan. Dan ini berat Bapak-bapak. Sesungguhnya pada hakikatnya termasuk di antara ciri kecil, ciri ringan kemunafikan. Setiap kali kita mau beribadah, langsung niatnya bertambah. Apa niat berikutnya itu? Setiap kali mau beribadah, bagi orang yang punya ciri ringan munafik, segera ingin selesai. Kita kadang-kadang dihinggapi penyakit ini kan Pak.
datang dari rumah, segera berangkat dari rumah, pengen sholat subuh. Iya kan? Pengen sholat subuh. Sholat kita datang duluan setengah jam sebelum subuh. Duduk. Begitu duduk azan kan? Masuk azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis azan, sholat sunnah fajar 2 rakaat. Habis itu dia duduk. Mulai diserang niat buruk tadi itu. Kok lama sekali qomatnya. Ini masjid model apa ini? Yang bener aja sih. Gelisah udah. Padahal tadi datang setengah jam sebelum azan subuh. Jadi luar biasa diri kita ini. Syahwat kita itu ngeri sekali, Pak. Udah, qomat. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna. Imam, kelamaan masang mic. Enggak pas-pas dia pasang. Saku kiri enggak benar, saku kanan. Ini imam ngapain sih kalau masang mic aja enggak bisa, enggak usah jadi imam. Ya, pengen segera selesai, Pak. Udah, bacalah imam ayat. Kebetulan mungkin beliau belum hafal ayat itu. Waduh, kacau ini. Bisa setengah jam sholat subuh. Ini menghinggapi kita, Pak. Sama kayak antum melihat teman-teman yang ngurus travel umroh kayak Anindya Alvin ini. Berangkat dari sini setahun sebelumnya dia daftar. Berarti kan niatnya luar biasa kan? Setahun udah daftar. Tiap hari nanya, kapan manasik? Diberangkatin umroh. Begitu sampai umroh, hari pertama di hotel langsung nanya, Pak, kita pulang kapan? La ilaha illallah. Nah, itu ada orang begitu. Ini kita waspadai itu. Itu kan. Berarti bohong kan? Bohong sama siapa? Sama diri sendiri. Nggak jujur. Kalau sama diri sendiri aja nggak bisa jujur, apalagi sama orang lain, rahimakumullah. Maka apa pertanyaan yang perlu sering kita ajukan kepada diri kita masing-masing? Ini benar nggak sih saya mau ibadah? Iya, jangan buru-buru komplain dulu. Apapun itu, sholat, baca Quran, benar nggak mau ibadah? Ya, saya ngadain tadarus kan di tempat saya itu, masya Allah. Di mana-mana, alhamdulillah, beberapa masjid yang dekat itu kenal. Saya mau bikin tadarus, pada bikin tadarus. Bahkan tadarus bapak-bapak, tadarus remaja putra, tadarus remaja putri, tadarus ibu-ibu. Targetnya masif. Dulu awal-awal sejuz, sekarang 2 juz. Ya. Yang nggak sedikit juga saya lihat yang cerita ke saya, Ustaz, ya Allah tadarus Ustaz, tapi masa nggak selesai? Saya tanya, nggak selesai beneran? Orang itu pulang kok tidur juga mereka ke rumahnya, makan sahur juga. Maksudnya antum nggak selesai? Iya Ustaz, lama banget. Akhirnya saya pulang aja. Iya antum yang nggak selesai, orang mah selesai. Tapi datangnya, masya Allah, semangat, duduk buka lekar itu apa tempat Quran. Ya salam. Ya, rahimakumullah, ini qaula zur yang terjadi dalam diri kita sendiri. Amal zur. Datang ke masjid, kelihatan pengen ibadah, lengkap atributnya, tapi pengen buru-buru pulang. Buka Al-Quran, duduk cari senderan, ya kan? Kalau nggak dapat senderan nggak ngaji dulu. Mana nih saya nyender mana? Udah nyender, udah enak, udah PW, harusnya nikmat tilawahnya. Tapi nggak, begitu buka langsung dia tandain. Nanti baca sampai di sini. Dikit-dikit dia lihat, setiap ayat dia lihat lagi, kok nggak sampai ke tanda itu ya? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, itu rahimakumullah. Yang ketiga, yang terakhir, ini beneran terakhir. Nanti saya bohong juga, ini saya nggak sah puasanya. Ini ceramahin orang, dia sendiri nggak bener kan? Imam Hakim dalam Mustadrak itu. Mustadrak itu kitab hadis juga. Kenapa dinamakan Mustadrak? Itu istidrak al-ahadis ala syurut Imam Al-Bukhari wa Muslim. Jadi Imam Bukhari Muslim kan bikin kitab sahih itu ya, ngumpulin hadis-hadis dari Nabi. Kan hadis sahih itu pakai kriteria gitu. Nah, menurut Imam Hakim ini An-Naisaburi, menurut beliau ada hadis-hadis yang memenuhi kriteria Bukhari dan Muslim tapi tidak termuat dalam sahih Bukhari dan Muslim. Nah, bikinlah kitab namanya Mustadrak. Nah, dalam kitab itu ada hadis yang bunyinya laisa siyamu minal akli wasyurbi, innamas siyamu minal lagwi warrafathi. Bukanlah puasa itu tidak makan dan tidak minum, tetapi puasa itu adalah tidak lagha, tidak rafath. Lagi-lagi Pak, lagi-lagi bukan sekedar tidak makan, tidak minum. Ketiga-tiga hadis ini kesamaannya terletak pada apa? Bahwa tidak makan dan tidak minum itu bukanlah keistimewaan orang yang berpuasa. Cuma beda-beda apa yang harus kita lakukan. Nah, yang terakhir ini yang harus kita hindari, jangan sampai lagha, jangan sampai rafath. Apa itu lagha? Lagha itu adalah mengucapkan kata-kata, melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya.
Kita semua pernah kecil kan Pak? Nggak ada kan langsung tua jenggotan ubanan nih, nggak mungkin lah, serem nanti mak kita. Kita lahir belum ada jenggot nih, kecil. Kecil dulu, nggak tahu saya, antum di sini kayaknya soleh banget ini. Saya dulu kecil kalau udah Ramadan apa dalam pikiran Pak? Ludo, tahu antum ludo? Nggak tuh, Halma, itu pasti beli itu Pak ke warung. Mainin sama teman-teman itu, ya, yang ada ininya itu. Ular tangga satu lagi, ya bener, hafal betul Pak Haji ya. Ya pernah kecil juga beliau berarti. Masya Allah. Satu lagi ini monopoli. Ya. Bapak itu lara nggak Pak? Lara lah. Apa coba manfaatnya? Main monopoli 3 jam. Emang tambah kaya? Enggak, orang uangnya uang palsu. Iya kan? Beli ini beli itu, pulang habis duit. Irahmakumullah. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, lara, sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka perbuatan dan ucapan di bulan Ramadan dilakukan dengan sangat selektif. Orang benar-benar menyeleksi apa yang ingin dilakukan, tempat mana yang ingin dikunjungi, ucapan apa yang ingin disampaikan, apa yang ingin dipikirkan, apa yang harus dirasa, semuanya dipilih agar tidak masuk dalam kondisi lara. Nah, kan ada orang bilang, kan nggak dosa. Iya, tapi nggak dosa, nggak bermanfaat, lara. Lara berarti Allah nggak butuh puasanya. Bayangkan rahimakumullah. Ya, tarawih ini Masya Allah. Ya dulu kecil-kecil saya nggak ada ustadz nyampein hadis ini. Ya. Ini dulu parah sekali Pak, saya di kampung itu habis sholat subuh, namanya rumah dekat laut, dekat pantai. Namanya Ramadan itu kenapa paling seneng Pak buat anak-anak? Karena cuma di Ramadan saja. Pertama kita boleh keluar subuh-subuh itu kan, berangkat subuh, habis itu nggak perlu pulang. Kalau hari biasa nggak Ramadan harus pulang sholat subuh. Itu nggak boleh pulang jam 9. Nah, ayo. Kemana Pak? Bukan jalan-jalan, berenang. Ke pantai langsung, orang dekat pantai. Berenang, dari ba'da subuh itu berenang baru pulang jam 7, jam 8, baru pulang ke rumah. Lara nggak Pak? Lara. Apa manfaatnya buat puasa? Orang tiap hari lagi berenangnya. Orang sebelum puasa juga berenang. Itu bulan Ramadan khusus berenang subuh, enak katanya. Ya salam. Nah mungkin juga setelah usia kita bertambah hari ini, ada banyak hal-hal yang kalau kita kaji ulang ternyata nggak ada manfaatnya. Namun dilakukan karena alasan tradisi Ramadan. Pastikan dulu manfaatnya. Kalau itu benar, Nabi nggak nyuruh, Allah nggak nyuruh, namun nggak haram dan membahagiakan anggota keluarga, silakan. Ya kan, kayak istri kita Pak di rumah, kan nggak disuruh sama Nabi masak yang banyak, masak yang enak. Nggak ada orang Nabi buka puasa takjilnya Nabi hadisnya cuma 2 tok, kalau nggak air putih kurma. Nggak ada Nabi takjil pakai teh manis, pakai cendol, pakai macam-macam. Nggak ada. Itu kurma air putih. Tapi boleh nggak istri kita nyiapin yang lain? Boleh. Jangan dibilang kamu lara. Jangan Pak, tersiksa nanti kita. Dia malah seneng kan? Oh pas ini katanya. Ya. Ya. Jadi dia baik, dapat pahala membahagiakan suaminya. Kitanya yang jangan lara, jangan dimakan terus sampai nggak kuat salat tarawih. Ya. Jadi rahimakumullah, itu perhatikan. Sama kayak kita duduk-duduk juga, ya. Sama kayak tidur. Kenapa kan sebagian ulama dulu awal-awal ulama tahu itu bukan hadis dari Nabi. Tidur di bulan puasa itu apa? Ibadah. Memang bukan hadis. Kata siapa ulama nggak tahu. Cuma kenapa mereka masih sampaikan? Masalahnya apa? Orang pada lara. Begitu dia nggak tidur, lisannya kemana-mana. Ngomongin orang. Habis sholat subuh Pak, duduk di masjid ngapain coba? Itu si Pulan tadi nggak kelihatan sholat subuh. Pulang pesantren, anak di pesantren. Kok bisa ya? Dosa nggak Pak? Nah, makanya banyak ulama dulu itu kalau ceramah pasti lebih baik tidur katanya. Nggak jelas. Orang di kampung coba makan kan ada beras Pak. Lagi saya kecil itu tinggal ambil aja. Tinggal ayah cuma bilang, itu kamu ke kilang padi, suruh giling, ambil. Dia ambil-ambil, nggak sawah banyak kan? Nggak ada urusan kita makanan. Ayam tinggal sembelih, di belakang rumah ada ayam. Ikan tinggal ke pantai, pantai dekat. Sungai besar dekat rumah. Masya Allah, rezeki Allah beri. Makanya di bulan Ramadan banyak waktu kosong. Jadilah waktu kosong itu. Dibilanglah lebih baik tidur saja. Nah tapi, rahimakumullah, ketika ada amal soleh yang bisa dilakukan, tidur itu yang jadi lara. Ya kan? Quran belum khatam, tetap
aja. Ba'da subuh tidur dululah. Tidur ba'da subuh, ba'da zuhur tidur, ba'da asar istirahat ngobrol. Kapan tilawahnya? Rahimakumullah. Jadilah tidur itu jadi lagha bagi sebagian orang. Ya, nggak bermanfaat akhirnya. Karena kebutuhan kita akan tidur kan sebenarnya nggak terlalu banyak. Riset terbaru 6 jam. Itu pun nggak boleh dalam satu waktu sekaligus. Cepat mati kata hasil riset itu. Atau baca Pak di London riset terbaru. Dulu awalnya 8 jam. Di riset ulang. Ya kita juga gelisah kan. Kenapa gelisah umat Islam? Karena kita lihat Nabi kita, dilihat riwayat tidurnya, kayaknya nggak sampai 8 jam sehari semalam. Ya walaupun zaman itu belum ada jam, tapi kita itu kayaknya nggak ada 8 jam. Oh, Nabi malamnya 2/3-nya sholat. Ya kan? Siangnya Nabi paling kailulah saja. Kailulah itu cuma sebentar, namanya kailulah dari kata kalil. Kok bisa ada riset mengatakan tidur terbaik 8 jam? Nggak mungkin Nabi tidak melakukan yang terbaik, ya kan? Keyakinan kita kan begitu ke Rasulullah SAW, teladan kita. Di riset ulang, nggak taunya apa-apa. Hasil riset ulangnya mengerikan. Yang tidur 8 jam sehari lebih cepat mati. Nah, Pak, jangan gelisah dulu Pak, jangan mentah-mentah tidur Pak, udah habis saya nih, enggak. Riset terbaru itu 6 jam. Itu pun tidak sekaligus. Nabi banget kan? Tidur sebentar, nanti lelah tidur lagi, nanti lelah tidur lagi, nanti lelah tidur lagi. Tapi dia bilang ke saya, Ustaz, saya lelah terus. Ya jangan gitulah. Dirahmatullah. Ya, lagha. Jadi pastikan bermanfaat. Dan kalau sudah bermanfaat, semangat. Semangat. Jangan lihat-lihat waktu, nikmati saja. Lakukan sesemangat-semangatnya, maka Pak, kita merasakan keajaiban dengan cara itu. Apa keajaibannya? Semangat. Tilawah nih, antum buka mushaf kan, duduk antum. Baca aja, nggak usah lihat-lihat, berhenti di mana, ngaji aja terus, ngaji. Tiba-tiba udah ngantuk banget, berhenti. Nggak taunya 1,5 jam. Ketika kita tidak dikendalikan syahwat, Pak, maka akan banyak hal luar biasa terjadi terhadap diri kita. Ya, semangat untuk didik anak. Semangat ya, pokoknya kasih tahu dia terus, nak, sholat, nak, Ramadan, nak, sholat, baca Quran, nak, baca Quran. Tiap hari kita lakukan. Kita nggak risau dengan kelakuan si anak yang nggak segera nurut dengan keinginan kita. Pokoknya nasihat aja terus. Lihatlah Pak, lihatlah nanti di hari Idul Fitri, tiba-tiba dia nangis, dia cium kita, dia peluk, ayah, aku sayang ayah. Nangis tuh. Ini ada orang peluk, nangis, meluk ustadz, meluk anak nggak ada nangis dia. Ya bagus juga. Tapi meluk anak nangis juga lah, iya kan? Iya, ya Allah nak, masih panjang umur kita nak, bisa beridul fitri. Ya, ada banyak keajaiban, Pak. Rahimakumullah. Kalau kita tinggalkan lagha di dalam bulan Ramadan ini. Yang terakhir, dari hadis yang terakhir ini, warrafath. Apa itu rafath? Rafath ini aslinya boleh, yaitu berbicara dalam konotasi syahwat terhadap pasangan yang sah. Boleh kan? Bolehlah. Tapi khusus Ramadan tidak boleh. Khusus pada saat puasa maksudnya. Di siang harinya itu nggak boleh. Ya. Jadi ini kenapa sampai ada hadis ini Bapak-bapak? Bahwa ketika setan nggak ada, kita tetap bersyahwat. Maka Bapak-bapak jangan pernah ada orang ngomong gini, Ustaz, padahal saya aslinya udah benci banget sama istri saya, Ustaz. Tapi nggak tahu, kalau lihat dia, saya selalu pengen cimak. Ini kayaknya setan. Ini enggak lah, orang istri sendiri kok setan. Enggak, itu ada aja orang kayak gitu itu. Masa setan ngegodain kita sama istri sendiri? Setan mah sama istri orang. Lah, istri sendiri enggak setan. Itu fitrah, rahimakumullah. Pahalanya besar. Tapi Nabi SAW minta kita untuk mengerim itu di dalam bulan Ramadan. Masya Allah. Jadi yang rajin sholat, yang rajin zikir, bukan berarti kemudian tiba-tiba nggak ngelihat istri lagi, rahimakumullah. Bahkan kita baca hadis dari Nabi kan, apa Nabi SAW? Wudu kan di rumah, nggak kayak kita enak masjid nyediain tempat wudu. Zaman Nabi mana ada masjid Nabawi ada tempat wudu? Wudu di rumah. Wudu di rumah. Begitu mau berangkat masjid, cium dulu pipi istri. Ya salam. Kita berangkat masjid wudu, nggak tahu juga istri kita pergi kemana. Ada orang datang kemana Pak Haji? Tahu kemana? Padahal ke masjid. Lah Nabi cium istri dulu, rahimakumullah. Tentunya tanpa syahwat. Dan itu dilakukan oleh Nabi di siang hari bulan puasa. Saat berpuasa pun Nabi ke masjid cium istri dulu, rahimakumullah. Jangan di bibirnya Bapak-bapak. Ya. Waduh ini rafath ini. Ya.
Rahimakumullah. Jadi jelas, clear. Jangan juga nanti antum baca hadis ini, waduh berarti ini besok pindah ranjang sama ini. Enggak begitu. Cuma lafaznya jangan dibayangkan indahnya, muliknya isi nanti malam aja, malam pulang. Jadi kalau udah ada yang enggak kelihatan iktikaf di masjid, nah mungkin udah enggak sabar dari siangnya. Ya tafadhal saja. Demikian ya, rahimakumullah. Kalau sampai segitunya dengan istri sendiri, nah pelajaran besarnya apa? Apalagi sama perempuan lain. Itulah kenapa perlu jaga mata. Nggak mudah jaga mata kalau nggak jaga lingkungan. Itulah kenapa masjid Imam Syafi'i kan, Imam Syafi'i itu imam mazhab yang paling populer di tanah air. Iktikaf itu di masjid. Masjid. Tidak hanya di 10 hari terakhir. Kecuali ibu-ibu udah pasti di rumah lebih baik. Di masjid. Nah, apa maknanya? Kenapa di bulan Ramadan? Kenapa ayat tentang i'tikaf wa antum aakifuna fil masajid? Adalah ayat terakhir tapi masih masuk rumpun dalam ayat-ayat tentang siam Ramadan. Jawabannya, hanya ketika berada di dalam masjid kita lebih mudah menjaga mata, menjaga pikiran, menjaga perasaan, menjaga semuanya. Rahimakumullah. Semoga Bapak-bapak Ramadan ini mudah-mudahan bisa menjadi Ramadan yang terbaik buat kita semua. Ya, kita makin semangat untuk beribadah dan Ramadan ini makin terasa indah, indah yang hakiki, indah yang berawal dari batin. Karena sungguhnya yang nggak bisa dilawan dari kebenaran Islam itu adalah ketentraman jiwa. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kalau zahir bisa beda-beda. Orang soleh, orang bersih hati, baik hati, belum tentu pakaiannya bagus, belum tentu hidupnya nikmat, belum tentu makanannya lezat. Tapi hati nggak bisa dilawan, sama semua. Terserah bagaimana keadaan hidupnya. Kalau dia dekat sama Allah SWT, maka insya Allah hatinya pasti tentram. Hati yang tentram langsung terlihat di dohirnya. Apa dohirnya? Betah berlama-lama dalam ketaatan. Menikmati taraweh, menikmati salat fardu, menikmati tilawah Al-Quran, menikmati semua amal yang dilakukannya. Demikian kajian kita pada subuh hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.